hu ahad, hu ahad. Badandam wan pian Rasulullah, salam alaika ya Mustafa ya Rasulullah. Kami orang Banjar kaganangan wan pian, cahayai hati kami agar katujuh salawatan. Allahumma sholli wa salim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa, sholatan la tabqa min salawatika sayun alaihi biiskika wa tumadiduna wa tubarikuna biha fi rizkina wa ginaina wa ilmina wa hayatina wa mautina wa auladina wa akhiratina wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat dan salam, agungkan dan berkatilah penghulu kami Muhammad sang terpilih, suatu salawat yang tak menyisakan sedikit pun salawatmu atasnya dengan kesukaanmu, dan salawat yang memuliakan serta memberkahi kami pada rezeki dan kekayaan kami, pada ilmu dan hidup kami, pada kematian dan anak-anak kami, dan akhirat kami. Jua gasan kulanya wan papadaannya, basaruan bapirik sambal acan, bagangan kalakai wan rabungan, kami himong bana ba acara maulitan, semoga dapat berkah, nasihat dan kebaikan. Allahumma sholli wa salim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa, sholatan la tabqa min salawatika sayun wa alaihi biiskika wa tumadiduna wa tubarikuna biha fi rizkina wa ginaina wa ilmina wa hayatina wa mautina wa auladina wa akhiratina wa ala alihi wa sahbihi. Kaganangan
hanya saikong wan pian Rasulullah baku mandang himung salam wan pian Rasulullah. Kami orang Banjar senang tiba bulan Maulidan, engkaulah cahaya kami, semoga sempurna keberkatan. Allahumma sholli wa sallim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa sholatan la tabqa min salawatika sayun alaihi biiskika wa tumajiduna wa tubarikuna biha birizkina wa ginaina wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdis Salam bi kitabihi Halul Rumus wa Mafatihul Kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Allah membuka kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah selalu menyayangi kita, melembutkan hati kita, memberikan kepada kita segala hal dalam hidup kita, pertolongan-pertolongannya, dan mencukupi segala keperluan kita, dan membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la yu'lam qadru anwaril qulubi, la yu'lam, tidaklah mengetahui kadar anwaril qulubi, cahaya-cahaya hati itu, wal asrari, dan rahasia-rahasia itu, fi illa fi ghaibil malakuti, kecuali pada kegaiban yang bersifat malakut. Kamalat tazharu anwarus samai, seperti halnya tidak akan tampak cahaya-cahaya langit itu illa fi syahadatil mulki, kecuali dengan adanya kenyataan tentang alam semesta ini. Masya Allah. Apa maksudnya ya perkataan saya ini? La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari, ay as-sarairi, ayil anwaril musyrikati alaiha, wahiyal ulum wal ma'arif laduniyati wa ma huwa maudu'um biha min anwaril haqqi. Ialah sarair, mengetahui tentang sarair, rahasia-rahasia. Apa rahasia itu? Sebenarnya adalah anwar, ia adalah cahaya-cahaya. Anwar itu apalagi itu kan, rahasia itu cahaya. Terus cahaya itu apa? Cahaya itu yang bersifat musyrikah, yang bersifat mencahayai, menerangi alaiha, wahya ulum, dia dinamakan dengan ilmu, dia juga dinamakan wal ma'arif, ladunia, kemampuan menerima ilmu ladunia. Jadi ilmu itu cahaya. Nah itu kan di dalam hadis Nabi pernah mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita buat pertanyaan, ilmu itu kelihatan lah? Tidak kelihatan lah?
tapi hasil ilmu kelihatan. Nah, kita anggap pakai ilmu dunia dulu. Ilmu tukang kelihatan lah, tidak kelihatan. Ya lah, ilmu tukang, ilmu dunia lah, tau, ya kan? Ilmu betukangan. Tapi hasil dari ilmu tukang kelihatan lah. Kelihatan apa? Rumah. Ya lah, apalagi? Hah? Meja, kursi, ya lah. Oh, hasilnya kelihatan. Lalu ilmu akhirat, akhiratnya kelihatan lah, tidak kelihatan. Ya lah, ilmunya kelihatan lah, tidak kelihatan. Kita dudukannya, mun orangnya tidak, tapi pengetahuan kayak paloi bebungulan itu jarang apa yang dibicarakannya lah, ya kah? Karena dia tidak bisa melihat karena tidak tampak pada johir. Bodoh amat itu jar, apa yang dibicarakannya itu jar, ya kah? Kita berbicara menyangkut masalah al-anwar, al-asrar, rahasia-rahasia, al-asrar, rahasia, al-ilmu. Ada kelompok orang muslim juga, orang muslim, oh itu pelajaran agama, tapi aneh pelajaran agamanya, aku tidak mengerti jar, ya kah? Aneh yang dibicarakannya itu jar. Kenapa jadi begitu? Karena memang ilmu itu nur, ilmu itu adalah nur, jarang Nabi. Ilmu itu cahaya. Cahaya kan kelihatan terang, bukan cahaya itu yang kita bicarakan. Tapi yang terletak di sanubari di hati kita. Dia terang jelas kita. Ya lah? Makanya menceritakan agama, berpikir agama, dia akan makin jelas bila cahaya itu makin terang. Kalau istilah dulu itu adalah Nur Muhammad, ya lah. Nah, Nur Muhammad makin terang, Nur Muhammad itu pada diri makin terang lah. Ya lah, diri seseorang itu, cahaya seseorang itu di mana? Di hatinya, bukan di tubuhnya. Ya kan? Nah, tapi yang iya itu adalah di hatinya, menjadi titik sentral. Dicari lagi di hati itu sekalinya bukan di hatinya, di sirnya. Oh, isi. Dicari lagi ternyata bukan di sirnya. Di mana? Selain sir, di puatnya. Oh, dicari lagi di puatnya, ternyata bukan sumbernya, bukan di puatnya. Di mana? Di yang disebut dengan al-kofi, di kopi. Nah, di mana tersembunyi? Dicari lagi ternyata aqfal kopi. Oh, dicari lagi di aqfal kopi. Mana? Tidak ketahuan lagi di mana. Ujungnya ternyata apa? Di langit ketujuh. Wah, sampai di Baitul Maqmur. Di mana itu? Di hati. Maka kata Syekh, jadi ilmu itu adalah cahaya. Asrar itu juga cahaya. Asrar. Kemudian apa lagi? Nur. Nur juga cahaya, asrar juga cahaya. Maka apa? La yu'lamu qadru anwaril qulubi. Tidak diketahui, tidaklah mengetahui itu, atau tidak diketahui qadru anwaril qulub, kadar ukuran cahaya-cahaya hati itu. Wal asrar, rahasia-rahasia seseorang pada hatinya, dirinya sendiri tidak tahu. Tapi kalau sudah berilmu nanti makin tahu dia. Itu jugalah yang disebut dengan wahwa ma'ariful laduniyah, mengetahui tentang laduni. Di situ pula sumbernya laduni itu kenapa ada. Jadi tidak mungkin laduni itu dari luar. Dia dilahirkan Tuhan dari hati. Hati itu bukan hatinya, tapi ada cahaya di situ, ada nur. Nur itulah yang menciptakan laduniyah. Apa saja yang di dalamnya disebut dengan anwaril haqqi azza wa jalla, disebut itulah dengan cahaya-cahaya Allah azza wa jalla. Maka tidak mengetahui, tidak diketahui illa fi ghaibil malakuti, kecuali pada kegaiban al malakut, alam malakut. Apa di sini? Al malakutul ghaib ialah al malakutul ghaib, alam malakut yang gaib itu. Alam malakut yang gaib itu anna wa huwa alamul akhirah, itu juga disebut dengan alamul akhirah. Oh, kayak apa dak tahu alamul akhirah?
Tapi kenapa jadi Rasulullah SAW banyak hadisnya mengisahkan tentang alam akhirat? Bahkan dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW mengisahkan siapa penduduk di surga, siapa penduduk di neraka. Berarti Rasulullah dibukakan alamul malaikat. Sudah terjadi, Rasulullah melihat. Bahkan yang belum terjadi di surga, di neraka, Rasulullah dapat diperlihatkan. Ayo, Rasulullah itu kan luar biasa. Kalau saat ini apa di pasar Antasari sedang apa nih? Mungkin di mana di Jakarta sedang apa orang saat ini? Mungkin sekarang ada kamera langsung kah, apa namanya sekarang? Siaran langsung kah? Wah, presiden sedang melakukan ini, kita tahu. Buktinya sampai di luar negeri, di Eropa, orang main bola siaran langsung ada, melihat kita. Wah, si Ronaldo malam tadi jar, wah mencetak gol jalan 2 kali ya, tahu kita, ya kah? Tapi itu kejadian sekarang. Akan datang bisa enggak kita melihat? Tidak bisa, tidak tahu kita. Nabi SAW mengisahkan tentang di surga kelak itu bagaimana, di neraka itu siapa-siapa saja. Andaikan ada bertanya siapa aja namanya ya Rasulullah, Rasulullah bisa menjawab. Lalu masa kejadian masa silam dahulu, sebelum TV belum ada, kita kewalahan menceritakan, tidak bisa. Paling orang melihat tanda-tanda sejarah zaman purba ini, ya kah? Zaman sejarah begini, zaman purba dulu ada dinosaurus, kira-kira begini, kira-kira. Tapi peristiwa langsung tidak bisa. Nabi bisa menceritakan zaman Adam, Nabi bisa menceritakan zaman nabi-nabi terdahulu. Peristiwa-peristiwa. Kenapa demikian? Nabi dibukakan oleh Allah. Di mana konopnya? Di alam itu sendiri. Di alam mana? Ternyata semua alam ini sudah tersimpan. Yang disebut oleh saya di sini adalah alam malakut, sampai menembus alam akhirat. Tapi tidak ada yang tahunya kecuali Allah dan Nabi besar Muhammad SAW yang banyak diberitahukan tentang masalah itu. Paman amana bil ghaibi wa sa'a bi tahzibi nafsihi hatta hasalat indahu tilkal anwar sahidul haddi. Barang siapa yang aman dengan kegaiban itu, wasa'a fi tahzibi nafsihi, dan berusaha menyempurnakan dirinya, hatta hasalat, sampailah dia indahu, di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu tilkal anwar, yaitu pada cahaya-cahaya, sahidul haji wal awfari hunaka, maka dia dapat menyaksikan keberuntungan keadaannya, keberuntungan di sana. Wa in kana muhanan fid dunya, sampai-sampai dia tidak lagi merasa hina meskipun dia dihinakan di dunia ini, ghairu mu'tami bihi fiha, karena itu dianggapnya tidak penting. Jadi orang yang dimuliakan Allah, menyempurnakan dirinya, akan diangkat Allah, diberitahukan Tuhan. Makin dekat dengan Allah, makin terbuka al-asrar al-anwar, maksudnya kayak itu. Intinya kan kayak itu sebenarnya nih maksud saya, tapi tidak gamblang sini menjelaskan. Tidak ada yang tahu di sini, tidak ada yang tahu. Tapi dalam cerita keagamaan banyak yang tahu sebagian, ya kan? Kalau Nabi Muhammad paling lengkap, di bawah-bawahnya tahu. Kenapa? Ya dah, itu karena hubungannya makin dekat dengan Allah. Bahasa konteks di sini, bahasa yang di sini, makin besar anwarnya pada dirinya, maksudnya apa? Nurnya makin besar, cahayanya makin besar, maka makin besarlah rahasia yang terbuka di dalamnya. Maka makin besar laduni didatangkan Allah kepada dirinya. Laduni itu karunia. Laduni, ilmu laduni, ilmu karunia. Di antara laduni itu ialah bisa diperlihatkan kepadanya akan datang, diperlihatkan keadaannya yang bersifat akan datang, atau informasi masa lalu, bahkan sampai menembus akhirat. Bisakah terjadi? Itu bisa. Orang mukmin biasa bisakah? Contohnya adalah orang bermimpi tentang surga.
Mimpi dengan surga udah bisa dihayal itu. Mimpi surga itu udah bisa dihayal. Kenapa tidak bisa dihayal? Karena surga itu apa yang ada di dunia ini sedikit sekali. Gambaran kecil benar, tidak ada apa-apanya. Jadi sehebat-hebatnya dunia ini tidak ada apa-apanya, seujung koko kayak istilahnya, tidak ada apa-apanya. Jadi surga tidak bisa ketika orang termimpi tentang surga, itu luar biasa. Itu dibukakan Tuhan asror, meskipun hanya sebentar dalam mimpi. Ada orang mukmin mungkin pernah pian dengar keganangan rasa rindu dengan orang tua, tapi orang tuanya sudah meninggal, ya kah? Sekian waktu berdoa, ingat orang tuanya berdoa, belakangan Allah bukakan kepadanya mimpi bertemu dengan orang tuanya di alam kubur. Itu dibukakan cahaya, itu dibukakan laduni, dia itu laduni kepadanya. Karena tidak bisa dihayal. Mimpi dengan Nabi bisa lah dihayal. Ya mahayal tuh sebelum tidur bermimpi lo Nabi, bermimpi lah, tidurnya mengaruh sekalinya. Nggak bisa. Subhanallah. Kamala tazharu anwarus samai, maka seperti pula tampaklah cahaya-cahaya langit itu, seperti wahya anwarul kawakib, seperti cahaya bintang-bintang. Bintang kejora aja orang lah. Illa bi syahadatil mulki, kecuali karena al musahid, yaitu orang yang menyaksikan wahwa alamud dunia, dia adalah alam dunia, kecuali dengan percontohan pertampakan alam dunia. Maksudnya alam dunia ini sebenarnya menggambarkan daripadanya lah anwarus sama, cahaya-cahaya langit. Jadi di langit itu bukan mata seperti mata kita lihat ini apa? Di langit itu bukan seperti yang kita lihat nih, biru warnanya itu aja kan? Tidak, dia seperti bumi kita ini juga langit itu, tapi lebih indah, lebih bagus. Karena dalam Al-Quran disebut langit dan bumi itu asalnya satu saja, dibelah dia, ini namanya belah. Ada persamaannya kan? Apa kata orang dulu apa namanya? Nah, dibelah seperti pinang dua kah apa itu? Pinang dibelah seperti pinang dibelah dua. Jadi langit itu seperti itu. Makanya ada salah satu nabi, Nabi Ilyas ya, bukan Ilyasa ya, Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas itu setelah diperlihatkan Tuhan di langit, apa katanya? Ya Allah, hidupkan saya di langit. Nah, akhirnya beliau di langit sampai sekarang. Nah, subhanallah. Karena langit lebih indah dari sini gitu kan. Langit lebih indah dari sini. Tapi gambarannya kamu akan melihat di bumi itu. Lihusulil munasabah, untuk menghasilkan perbandingan di dalamnya baina hajil asya, dari semua keadaan-keadaan itu. Dari langit itu. Nah, sekarang langit itu ada 7 lapis. Langit itu ada 7. Seperti juga bumi ini ada 7 lapis. Kita ini hanya bagian lapisan pertama aja. Kita tidak tahu lapisan 2, 3, 4-nya sampai di bumi ini, tidak bisa, tidak tahu kita. As-sab'a samawat itu sampai sekarang sudah 1400 tahun sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ada yang tahunya lah bagaimana 7 lapis dunia, bumi itu, apalagi 7 lapis lah. Nah, Rasulullah tahu. Kalau engkau ingin tahu tentang itu, engkau harus dibukakan Tuhan dulu yang namanya alam malak. Di mana itu? Di hati kamu. Melewati apa itu? Melewati cahaya-cahaya itu. Cahaya yang ada pada dirimu yang sudah diberikan Allah Azza wa Jalla. Maka bahasa lainnya kayak ini. Kalau sekarang ada handphone, ada apa? Ada kuota kala apa sekarang ini? Di handphone itu ada kartu ya.
Kartu tuh kalau tidak diisi nomornya sudah ada. Nomornya kita ini semua ada sudah. Kita ini semua nomornya ada sudah. Tapi diisi ndak kuotanya. Wah, itu kan bukan kuota. Pulsa diisi dulu pulsa ya lah. Habis pulsa itu dihubungkan lagi dengan kuota ya ndak. Nah, kuota banyak. Makin besar kuotanya makin bebas kita yalah menggunakan yalah berselancar di internet itu serah aja situ. Wah, wisahnya nih. Nah, kalau Anwar Nur yang ada pada diri kita itu bagaikan kuota yang ada pada diri kita. Bila kuota kita itu besar, kemana-mana kita kawa, ya kah? No. Tapi bila kuotanya halus, paling untuk apa? Paling kesen WA-an ya lah. Ya lah. Nah, paling kita untuk sembahyang 5 waktu selainnya itu udah bisa. Karena apa? Kuotanya lemah benar. Lawan Tuhan tuh kawa terhubung 5 waktu aja. Kita paham lawan Tuhan tuh. Ya kah? Nah, karena apa? Kuota kita apalagi nang jadul tuh, dah handphone jadul tuh. Wah, kuotanya aja ndak ada, itu tuh pulsa aja. Wah, itu ngali benar tuh. Ini jawabannya lawan Tuhan jadinya sama tuh ibayang seolah-olah seperti demikian. Nah, mudahan bermanfaat lah maksud saya tadi itu. Mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Wa nusallu wa nusallim nabi salam. Wa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Aksir lakum bisolati wassalam. Aksir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam.